bapaknya, gitu loh Bang. Saya menuhankan dia sesuai dengan sesuai dengan isi kitab suci, sesuai dengan firman-Nya yang berkata dalam Alkitab tertulis. Saya menuhankan dia karena bukan karena sekedar dalil-dalil Bang ya. Kalau nggak bisa, dalil, ya memang ada dalilnya. Sekarang coba tolong tunjukkan di mana Yesus minta bahwa memuliakan itu adalah menyetarakan dia dengan Bapa yang mengutusnya, itu Bang. Sedangkan dalam Yohanes 17:3 kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusanmu. Itu hidup kekal. Anda percaya kepada Yesus? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma ya dengan seorang aparat, tapi dia tidak menjelaskan entah dia adalah seorang tentara ataupun seorang polisi. Di sini kita tidak tahu karena orang Kristen ini tidak menjelaskan, hanya saja dia berkata bahwasanya dia dalam keadaan hendak bertugas, terus katanya dipanggil komandannya katanya ya. Nah, jadi dia polisi atau tentara kita tidak tahu. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Jadi kalau dikatakan dia mati karena melakukan kebajikan, ya boleh menurut pandangan saudara. Tapi di sisi lain, Al-Quran maupun kitabnya Yahudi, orang yang berbicara bukan atas nama firman Tuhan, tapi dikatakan itu dari Tuhan, maka dia harus mati, hukum mati juga. Itu yang pertama. Yang ketiga nih, jalan tengahnya. Yesusnya, syukran sahabat, Yesusnya ini yang mengatakan bahwasanya waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, artinya ada pembinasa. Pembinasa ini maksudnya baik lahir maupun batin, baik jasad maupun rohani. Akal kita dimatikan atau dibinasakannya kita melalui ajarannya menuju ke neraka. Orang ini akan duduk di tempat yang suci. Dia akan mendapat jabatan seperti nabi, rasul, rabi, imam, dan seterusnya. Kata Yesus dalam Matius 24, ya nomor 15, apabila engkau melihat seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, kalau nggak salah coba Anda cek di Daniel 7 nomor 25, dia akan memutarbalikkan firman Tuhan. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Jadi sang pembinasa keji ini duduk di tempat yang suci itu. Jadi dia mendapatkan gelar sebagai orang yang suci, sebagai orang yang terpandang. Tetapi tujuan daripada pengajarannya membinasakan manusia. Nah, ini intisarinya. Dia muaranya di mana kawan? Ketika dikatakan bahwa di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang-orang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu kelak diusir oleh Yesus. Dan orang-orang ini adalah pengikut Paulus. Karena hari ini yang kita temukan, maaf nih, bukan saya nuduh, tapi ini fakta real. Hari ini yang kita temukan, tidak ada pengikut Yesus. Orang Yahudi menyembah Yesus, memanggil Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu hanya ada di Kristen. Di mana Kristen ini pola awalnya berasal dari Paulus itu sendiri. Jadi kalau Paulus memperlihatkan jati diri yang baik, untuk apa? Boleh jadi untuk menggenapi nubuatan. Bagaimana dia bisa menyesatkan orang kalau dia tidak nampak baik? Sedangkan nubuatannya, dia akan menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Berarti orang ini harus menampakkan sisi kebaikan. Karena kalau dia memperlihatkan kejahatan, siapa yang mau disesatkan? Misalnya dia datang, aku adalah penjahat, aku akan menyesatkan kalian, aku akan menggiring kalian ke dalam api neraka. Apakah ada orang yang mau ikut kepada Paulus? Tidak mungkin.
Tidak mungkin. Maka dia harus datang, penyesat ini harus datang dengan mengatasnamakan kebaikan. Nah sekarang, apa intisarinya? Terakhir bang, apa intisarinya? Lihat ajaran Kristen. Apa yang Kristen lakukan hari ini yang berasal dari Yesus? Menyembah Yesus bukan dari Yesus, ibadah minggu bukan dari Yesus, makan babi bukan dari Yesus, Natalan bukan dari Yesus, ke gereja bukan dari Yesus. Surat-surat 13 buku dari Paulus bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Kristen ini yang berasal dari Yesus? Tidak ada. Itu implementasi, intisari akhirnya itu di situ. Sekiranya orang Kristen hari ini melakukan prosesi keagamaan sama seperti Yesus, maka saya katakan, oh bukan, Kristen ini bukan. Kristen ini adalah pengikut Yesus. Tapi alhasil, tak ada satupun uraian rangkaian prosesi ibadah agama Kristen sekte manapun yang berdasarkan terhadap Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus, dan penyesat ini mengutus nabinya untuk supaya nabinya atau rasulnya ini mengajar orang lain untuk menyembah dirinya yang itu adalah Yesus Kristus. Berarti siapa dong yang dimaksud di situ? Nah ini yang perlu diterangkan seterang-terangnya, supaya yang mau kemudian berpikir silakan berpikir, yang mau mati dalam kebekuan berpikir silakan mati dalam kebekuan berpikir. Saya kira begitu saudara. Saya anggap Anda adalah penolong ya, yang bisa muncul di sini sebagai penolong bagi teman-teman yang butuh edukasi. Silakan. Ya baik bang. Terima kasih juga atas sedikit pencerahannya. Ini mengenai pertama ya, Bang Zuma kan mengenai Nabi Isa ya. Mantap. Awalnya sih pertama saya juga mengenai Nabi Isa ini, awalnya pertama juga saya meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus ya. Karena cuma hanya berbeda bahasa saja. Tetapi setelah seiring waktu berjalan, saya belajar dan saya juga menelusuri cerita tentang Nabi Isa dengan Yesus Kristus. Ternyata bang, beda bang. Jadi mengenai Isa dan Yesus Kristus itu saya rasa tidak sama. Saya tidak tahu dengan pandangan umat Kristen yang lainnya ya. Mungkin buat mereka itu sama. Tapi kalau buat saya secara pribadi, saya rasa tidak sama. Karena menurut saya Yesus Kristus itu memang mati di atas kayu salib. Dan dia menebus dosa-dosa kita. Sampai selesai sudah kegenapan hukum Taurat di atas kayu salib. Sedangkan Nabi Isa kan tidak seperti itu. Dia hanya diserupakan ya. Begitu juga kemudian, kalau Yesus Kristus itu dia lahir di kandang domba, di kandang yang hina. Sedangkan Nabi Isa kan dia lahir di bawah pohon kurma. Jadi berbeda pandangan. Jadi untuk Nabi Isa mengenai ajaran dan bla 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 semua yang abang katakan tadi itu saya cukup simpati, tapi untuk meyakini saya rasa tidak. Karena mungkin kalau umat Kristen lainnya mungkin meyakini seperti itu, kalau saya tidak. Terus kedua, kalau abang berkata si penyesat itu atau si pembunuh keji itu dia berada di tengah-tengah tempat yang suci. Dia berada di tempat-tempat mungkin orang kudus ya. Bang, mengenai itu saya tahu. Dan saya mempercayai hal seperti itu. Karena Tuhan Yesus saja sudah berkata. Dan itu memang sudah terjadi bang. Di kehidupan kita sekarang ini. Ya. Dalam kehidupan kita sekarang ini, zaman sekarang ini, faktanya memang ada. Di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita, orang-orang seperti itu ada. Jadi mengenai hal itu bang, kita hanya menilai orang seperti itu, atau penyesat-penyesat seperti itu, pembunuh-pembunuh keji, dan sebagainya. Yang mengaku-mengaku orang kudus, yang mengaku orang suci, bahkan sudah ada bersama-sama di tempat kudus itu bang. Kita hanya bisa menilai mereka itu dari buahnya saja, seperti yang saya katakan tadi. Karakter mereka, kita bisa melihat aja. Sekalipun dia mengaku itu dia adalah utusan Tuhan, sekalipun dia itu... kalau dalam ajaran kami bang, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang bang. Bayangkan, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang. Jadi kalau berbicara hal seperti itu, Tuhan Yesus berkata kepada kita sebagai orang percaya, kita hanya bisa menilai mereka, melihat mereka dari buahnya. Nggak mungkin bang, pohon mangga itu buahnya durian, ya kan?
Itu. Jadi kita bisa menilai dari buahnya aja, Bang. Oke, baik. Ada dua hal. Yang pertama terkait dengan kesamaan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus. Saya melihat gini, maaf nih, karena kita sama-sama narasumber di sini kan ya. Tanpa moderator pun insya Allah bisa berjalan dengan baik. Iya, iya Bang. Saya sebagai Muslim memandang begini. Nabi Isa itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Mengajar Bani Israel kembali kepada hukum yang Bani Israel buang, yaitu hukum Torah. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam mengalami penolakan. Nabi Isa dituduh sebagai anak zina. Nabi Isa dituduh kemudian ibunya itu adalah pezina. Dan itu juga terjadi di dalam ajaran Yesus Kristus. Sekarang permasalahannya di sini tolak ukur. Apa tolak ukur itu? Standar kita untuk menilai sebuah keadaan. Ketika Yesus dikatakan sebagai anak zina, dalam Yohanes 8, Yohanes 43. Yohanes 8 nomor 37 sampai kepada nomor 44 itu uraiannya Yesus disindir sebagai anak zina tuh. Nah, Al-Quran pun demikian. Bible mengindikasikan kuat adanya tuduhan orang Yahudi kepada Yesusnya. Nah sekarang, apa pembelaan Bible terhadap tuduhan tersebut terhadap Yesus Kristus? Bagaimana dengan Al-Quran dengan tuduhan itu? Di dalam Al-Quran ketika diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, waskur fil kitabil Maryam. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah keadaan, sebuah kondisi yang dahsyat yang terjadi pada seorang wanita suci yang ada di tengah-tengah kaum Bani Israel. Dia kubuat hamil, dia kubuat melahirkan seorang anak tanpa suami. Apa respon umatnya? Dituduhnya sebagai orang yang melakukan persinahan. Apa yang terjadi kemudian? Sang bayi memiliki kemudian mujizat mensucikan ibunya sejak dari bayi. Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Satu, seorang bayi memuliakan ibunya dan membela ibunya di tengah-tengah kaumnya yang menuduh kalau dia itu ibunya pesina dan dia adalah anak zina. Bandingkan dengan Bible, jangankan membela ibunya, Yesus memanggil ibunya panggilan ibu atau mami saja itu tidak pernah. Itu satu. Itu satu, Bang. Yang kedua, Al-Quran datang memuliakan sosok Nabi Isa alaihissalam. Sehingga umat Islam sebagai penganut Quran itu memuliakan oknum tersebut. Sedangkan kalau di Kristen, mereka hanya sibuk melantik Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Seakan-akan ada mata rantai yang terputus antara pembelaan saudara-saudara Kristen dalam jabaran iman terhadap keberadaan sosok manusia Yesus yang lahir tanpa ayah ini dengan keadaan Kristen hari ini. Yesus lahir sebagai manusia, tidak ada pembelaan Kristen, tidak ada pembelaan kitab sucinya orang Kristen terhadap keadaan itu. Dituduh pesina, apa pembelaan Bible? Tak ada. Dituduh sebagai anak haram, dituduh sebagai pelaku maksiat, dituduh sebagai tukang sihir, bahkan dituduh sebagai orang gila. Ada pembelaan Bible? Tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah orang pilihan, hamba Allah, utusan Allah yang suci, yang mulia, yang diberkati, yang diberikan ketetapan. Maka ketika umatku datang, ketika ia datang, maka orang-orang akan memuliakan aku. Saudara, Yohanes 16, Anda baca nomor 7 sampai nomor 15, yang kita temukan itu arahnya ke Islam, bukan ke Kristen. Ketika ia datang, roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Mana? Mana buktinya kalian memuliakan Yesus? Dituduh oleh kaumnya sebagai anak zina. Ada apa pembelaan saudara? Nggak ada sama sekali. Pembelaan Bible apa? Nggak ada sama sekali. Justru Al-Quran yang membelanya. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Fit dunya wal akhirah. Itu Nabi Isa. Sedangkan Yesusnya di dalam kitab saudara,
Ingat, kitab saudara itu, saudaraku, bukan kitabnya Yesus, tetapi buku yang menceritakan tentang Yesus. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran bukan bukunya Isa, tetapi Al-Quran menceritakan tentang Isa. Nah, di dalam kitab saudara, ketika ia datang roh kebenaran itu, dia akan memuliakan aku. Al-Quran memuliakan dia. Bible menghinakan dia. Satu-satunya manusia yang menanggung seluruh dosa kemaksiatan manusia di atas muka bumi itu dilimpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus adalah manusia yang paling kotor, paling najis, paling banyak dosa. Bahkan dikatakan terang-terangan sebagai manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan? Tidak. Maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah pandangan Anda mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu tidak sama. Itu sudah betul. Saya apresiasi tentang itu. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah manusia suci. Dia terkemuka di dunia di akhirat, seorang jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Sedangkan Kristen mengikuti Yesus Kristus yang adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan yang keluar dari kubur. Dua oknum yang berbeda. Cuman permasalahannya sekarang ini, Al-Quran mengatakan yang datang sebagai penyesat itu adalah Dajjal Al-Masih, penyesat atau iblis. Sedangkan di Bible yang datang setelahnya adalah Yesus Kristus palsu. Terakhir, ketika Anda berbicara mengenai buah, dari buahnya kau mengenal dia. Kembali kepada ajaran Yesus, kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni. Wahai Nabi Isa, aku Tuhanmu. Bertanya kepadamu, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini menyembah dirimu selain daripada aku, menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku, sampai kau disetarakan, dihakikatkan denganku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Dan itu Yesus sampaikan juga. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Nah sekarang, adakah Yesus diperintahkan untuk menjadikan seluruh manusia ini menjadi penyembahnya? Tidak ada. Lalu yang kalian Kristen sembah itu siapa? Yesus siapa yang kalian sembah ini? Makanya ketika berbicara mengenai dari buahnya kau bisa mengenal dia, coba habis ini giliran saudara, tolong baca supaya teman-teman kita di sini teredukasi. Bacakan kita Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ jelas sekali, saya simpulkan, di situ jelas sekali. Tanda-tanda daripada buah dari penyesat memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bernubuat pakai nama Yesus juga. Itu adalah buah dari nabi palsu, pengajar palsu, penyesat itu, pembinasa keji itu. Tapi kalau saudara saya, sekali lagi Anda adalah penolong yang naik di komal saya, menolong teman-teman supaya bisa paham bahwa ternyata yang dimaksud dengan buah dari nabi palsu, pengajar palsu, penyesat, mesias palsu itu tidaklah Kristen, tetapi ada kelompok lain. Nah, silakan Anda bantu teman-teman untuk memahami itu, silakan. Ya, baik Bang. Tapi sebelumnya saya mau katakan bahwa di sini mengenai pembelaan ya. Abang kan tadi berkata bahwa tidak ada di dalam Alkitab atau tidak ada satupun kaumnya yang mengatakan untuk membelanya atau tertulis dalam Alkitab untuk membela Yesus Kristus. Untuk pembelaan Bang, di dalam Alkitab memang tidak tertulis. Dan bahkan untuk kaumnya pun, kami sebagai orang yang percaya, yang mengikuti Yesus Kristus, kami tidak perlu membela dia. Iya. Terus di Alkitab memang tidak perlu tertulis untuk membela dia. Dan satu kaum manapun yang percaya dan ikuti Yesus sebagai Tuhan, tidak perlu membelanya. Karena berbicara di sini Tuhan. Atau bagi saya secara pribadi, meyakini dia bukan hanya sekedar manusia biasa ya, manusia suci, atau seperti yang diceritakan orang, utusan atau nabi. Karena menurut kitab suci, bahkan kesaksian Yesus Kristus sendiri bahwa dia adalah firman Allah. Yang dia ajarkan kepada kita itu bukan untuk membela dirinya, bukan untuk membela
siapa yang menghina dia, atau apa, siapa yang menfitnah dia, mengejek dia. Dia tidak mengajarkan kita untuk situ, Bang. Karena buat Yesus itu sendiri bahwa dia tidak perlu merasa bahwa dia harus dibela. Iya. Yang dia menuntut kita itu adalah melakukan ajaran Bapa di sorga. Karena dia datang ke dunia ini, dia sebagai firman Allah, dia datang dengan tujuan dia adalah menyampaikan, menerangkan, menjadi cermin, menjadi teladan bagaimana gambaran Allah atau Bapa itu sendiri. Karena kita manusia yang menjadi utama tujuannya datang ke dunia itu menyelamatkan kita dari dosa, bukan untuk membela dia. Karena apa, Bang? Dia itu sudah datang dari surga. Dia itu penguasa. Dia itu anak Allah, anak Bapa. Dia itu raja. Karena apa saya bilang anak Allah? Kenapa saya bilang dia itu raja? Karena apa saya bilang dia itu penguasa? Karena segala kuasa di bumi dan di surga itu sudah diberikan Bapa kepada dia. Lah pantas pasti ada orang yang berkata begini, lah kalau segala kekuasaan dan kerajaan diberikan kepada Yesus Kristus, lah Bapa akan mempunyai kuasa apa lagi? Ya kan, nggak ada lagi kuasa. Lah Bapa fungsinya apa kalau segala kuasa? Ini segala kuasa, Bang. Kalau Yesus jadi Tuhan, lalu Bapa siapa? Bang, dalam firman Tuhan, dalam Yohanes, saya rasa Abang juga sudah mengerti tentang tentang pelajaran tentang semua ajaran-ajaran isi Bible ya, ajaran firman Tuhan. Karena dari Abang juga berbicara tadi, saya tahu Abang orangnya sudah pasti mempelajari kitab suci kami ya. Nah, jadi gini, Bang. Nah, dalam kitab Yohanes itu dia menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa lah lalu Bapaknya bagaimana, anaknya bagaimana, ini begini. Jadi Bang, kalau berbicara segala kuasa seperti tadi kan Abang bilang Nabi Isa itu dia adalah jalan yang lurus, dia adalah yang tertinggi di bumi dan di akhirat. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia berkata dalam kitab Yohanes, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau orang berkata, lah kalau kamu menyembah Yesus, bagaimana dengan Bapa? Kalau kamu menyembah Bapa, bagaimana dengan Yesus? Lalu Roh Kudus bagaimana? Kalau saya secara pribadi, Bang, karena di Alkitab tidak ada di Alkitab tidak ada ayat yang melarang bahwa kita tidak boleh menyembah Roh Kudus, kita tidak boleh menyembah Yesus, kita tidak boleh menyembah Bapa. Di dalam Alkitab hanya mengajarkan tentang kasih. Jadi tentang bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau berbicara kita mau menyembah Tuhan itu, saya mau menyembah Tuhan Yesus ke, saya menyembah Bapa Allah ke, saya menyembah Roh Kudus ke, buat saya tidak masalah. Sekalipun orang berkata berarti Tuhannya orang Kristen 3 dong. Di Alkitab tidak tertulis, di firman Tuhan tidak tertulis bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Tidak, Bang. Satu pribadi saja kita yakini, kita percaya. Itu kan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekalipun kita tidak menyembah Bapa, sekalipun kita tidak menyembah Roh Kudus, kalau kita menyembah Yesus itu sudah sama, Bang. Kalaupun kita tidak tidak meyakini bahwa berarti kamu tidak percaya Bapa itu Tuhan atau Roh Kudus itu Tuhan, tidak, Bang. Karena berbicara 3 dalam 1 itu artinya satu keyakinan, kepercayaan iman. Ya, Bang ya. Nah, mungkin saya akan berbicara itu, tapi mungkin makan banyak waktu juga sih. Terus kedua mengenai tidak ada satupun yang membela dia ya, menurut Bang Sumak tadi mengenai kaumnya. Kami tidak perlu membela dia, Bang, karena dia tidak mengajar kami untuk membalas untuk siapapun yang menghinakan Tuhan yang kami percayai atau agama yang kami yakini, kami peluk. Bahkan dia mengajarkan kami, sekalipun kami dibenci, sekalipun kami dihinakan, dia, Bang, bahkan sampai mati di atas kayu salib, Bang, dia tidak melawan. Kalau dia mau suka melawan, dia mau ingin pembelaan, ketika tentara Romawi menangkap dia di Taman Getsemani, dia berdiri, roboh semua itu tentara-tentara Romawi.
Bahkan ada salah satu murid Tuhan Yesus itu namanya Simon. Dia memotong telinga para tentara Romawi, salah satu tentara Romawi itu. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau dia ingin pembelaan, dia suruh bunuh semua itu DP dia suruh bunuh semua melalui murid-muridnya. Tapi dia tidak seperti itu, Bang. Bahkan dia sembuhkan telinga salah satu tentara Romawi itu yang putus dibacok oleh muridnya itu, salah satu muridnya itu namanya Simon. Kedua, apa yang dikatakan kepada tentara Romawi? Kalau aku suka, aku bisa suruh tentara malaikat untuk menghardi kalian. Tetapi yang dilakukan tidak, Bang. Justru sebaliknya, sesuatu hal yang menyakiti dia, yang membuat dia tertekan, dibalasnya dengan kasih, dibalasnya dengan hati nurani yang tulus, Bang. Jadi untuk berbicara pembelaan, Bang, saya singkat-singkat aja ya, Bang ya. Mungkin kalau ada penyampaian saya ini di luar konteks, saya mohon maaf karena saya juga berburu waktu. Tapi saya bukan mau lari dari ruang ini ya, Bang ya. Saya tidak lari dari rumah Abang karena saya ini juga sudah dapat panggilan dari komandan saya. Saya kan lagi berdinas ini, cuma ambil waktu saya sedikit untuk menyampaikan, Bang ya. Oke. Oke, boleh dengarkan saya terakhir untuk sebelum Anda turun? Oke, siap. Baik, saudara. Saya sebagai penikmat Bible, orang yang orang yang rajin yang belajar tentang Bible. Jadi saya memilah dan saya kemudian menyusun ya strata pemikiran dan juga ruang lingkup dalam kerangka mempelajari Bible itu. Yang saya temukan, saudara, yang pertama adalah ketika berbicara mengenai nasihat Yesus bahwa penyesat ini mampu bermukjizat. Kalau cuma menyambungkan kuping, apakah penyesatnya bisa? Tadi ada kutipan dari lisan saudara mengatakan iblis pun bisa nyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau iblis menyamar mengaku Yesus Kristus, itu sudah menggenapi nubuatan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai nama Yesus Kristus. Jadi yang saya temukan dari sepanjang Anda berbicara di sesi terakhir ini, Anda sedang mempromosikan iblis yang mengaku sebagai Yesus. Maafkan saya nih, maafkan saya. Ini saya sebagai kacamata seorang muslim yang belajar Bimbel. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu satu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dua, dia akan melakukan banyak mukjizat. Tiga, kekuatan, kedahsyatan yang luar biasa. Empat, dan menyesatkan banyak orang. Lima, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu di dalam Bible diterangkan secara terinci di dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai dengan nomor 31. Izinkan saya untuk mengatakan itu. Jadi kalau Anda mengangkat Yesus, Anda sedang mempromosikan iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Boleh, silakan. Makanya saya katakan saudara-saudara Kristen naik ke sini itu sebagai penolong kepada orang-orang yang mau berpikir, baik Islam maupun Kristen. Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti iblis itu mengaku akulah Yesus dong. Apa tujuannya? Untuk menyesatkan banyak orang dong. Jadi kalau saudara hari ini melakukan pembelaan terhadap Yesus Kristus, tidak. Anda sedang mempromosikan penyesat yang memakai nama Yesus. Ingat, Bung. Kalau iblis datang keluar dari kubur, sabar saudaraku. Kalau iblisnya datang mengaku akulah iblis, tidak ada yang mau percaya kepada dia. Meskipun dia melakukan banyak mujizat. Tetapi kalau iblisnya datang mengaku akulah Yesus, maka apapun yang dilakukan oleh si iblis ini pasti diikuti oleh orang-orang yang disesatkan. Sekarang permasalahannya antara iblis yang asli antara iblis dan Yesus yang sama-sama menggunakan nama Yesus itu dibedakan oleh Yesus. Kalau Yesus yang asli pengikutnya satu. Di dalam Matius 19 Anda baca nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, apa kata Yesus? Jika engkau ingin menjadi pengikutku, maka lakukan segala perintah Bapa. Perintah Bapa itu di mana? Hukum Taurat atau perjanjian lama. Maka kalau engkau ingin menjadi pengikutku, jangan jadi Kristen kata Yesus, tapi jadi Yahudi.
jadi Yahudi atau Yudaism, penganut agama Yahudi. Kalau mau jadi pengikutku, syarat kedua, kamu nggak boleh kaya. Kamu harus miskin. Aku sudah melakukan semua itu, wahai Yesus. Aku sudah melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa dalam hukum Taurat. Apalagi syarat kedua? Syarat kedua, kamu jual seluruh hartamu dan berikan kepada si miskin. Kalau dua komponen ini kamu lakukan, baru kau jadi pengikutku. Nah, setelah kau jadi pengikutku, apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Matius 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu perkataan Yesus tuh. Mereka mendengarkan aku, dan mengikuti aku. Aku Yesus ibadah sabat, aku Yesus sunat, aku Yesus tidak makan babi, aku Yesus sujud beribadah, aku Yesus menyembah kepada Elohim saja. Kalau engkau percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan di hadapan Tuhannya. Dalam Yohanes 2 nomor 22, Yesus berkata begini. Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 2 nomor 22, 23, 24. Yesus mengatakan apa? Aku dan muridku menyembah kepada kami apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Tiba-tibanya Anda datang mengaku Yesus itu adalah sembahan, Yesus itu adalah Tuhan. Tidak menyembah Bapa, tidak menyembah Roh Kudus, tapi menyembah Yesus sama halnya menyembah Bapa. Anda keliru. Dalam Yohanes 3 nomor 16, Bapa berfirman apa? Di sana, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup. Dan barang siapa yang tidak percaya kepadanya, dia akan mati dalam dosanya. Itu kata kitab saudara. Nah, kalau saudara percaya kepada Yesus, Anda akan hidup. Kalau Anda tidak percaya, Anda akan mati. Nah, kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Mustahil Anda jadi Kristen kalau Anda percaya kepada Yesus. Tapi Anda percaya kepada penyesat yang ngaku-ngaku Yesus, makanya Anda menjadi Kristen. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Oke. Ini ya Bang ya. Iya. Juga mau turun, tapi bukan kabur Bang ya. Nanti kalau saya hargai. Iya, kita memang harus kerja. Abang mau live lagi, tolong naikkan saya lagi Bang ya. Baik, saya saudara. Naik lagi Bang. Ini cuma karena juga waktu saya juga mau dinas Bang ya. Saya paham, siap. Cuma ada 1-2 hal saja yang ingin saya tanyakan pada Abang, tapi tidak lama. Silakan. Kalau ada live lagi saya naik lagi Bang ya. Silakan saudaraku, silakan. Bang Suma berkata bahwa Yesus itu adalah iblis yang menyerupai seperti Yesus. Ya. Bang, di mana dalilnya tuh Bang? Baik. Terus pertama, kedua Bang ya. Siap. Tadi kan Abang bertanya saya tentang mengapa Alkitab tidak ada di Alkitab yang membela tentang Yesus Kristus, padahal dia dihinakan dan diejek dan sebagainya, difitnah dan apa sebagainya. Begitu pula mengenai kaumnya ya Bang ya. Nah, tadi saya sudah jawab. Jadi kembali lagi ke masalah itu Bang. Saya bilang kan menurut kami tidak perlu untuk membela dia, karena dia kan Tuhan. Yang ada sebaliknya. Ketika kami dalam masalah, kami dihina, dia mengajarkan kami untuk melakukan dengan kebaikan. Dia mengajarkan kami untuk membalaskan kejahatan ya. Yang ada sebaliknya, kamilah yang dibela dia. Dialah membela kaumnya, yaitu kami. Kami tidak perlu membela dia. Saudara, terus kedua ketika roh kebenaran itu datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kenapa Anda tidak muliakan dia? Itu loh. Kalau yang ada dalam diri saudara itu adalah kebenaran, maka sibuk Anda akan memuliakan dia. Tapi faktanya Anda menghinakan dia dengan menuhankan dia, itu menghinakan dia. Karena dia sendiri menuhankan kepada Bapaknya. Gitu loh Bang. Saya menuhankan dia sesuai dengan isi kitab suci. Sesuai dengan firman-Nya yang berkata dalam Alkitab tertulis. Saya menuhankan dia karena bukan karena sekedar dalil-dalil Bang ya. Kalau nggak bisa. Ya memang ada dalilnya. Sekarang coba tolong tunjukkan di mana Yesus minta bahwa memuliakan itu adalah menyetarakan dia dengan Bapa yang mengutusnya, itu Bang. Sedangkan dalam Yohanes 17:3 kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu hidup kekal.
Anda percaya kepada Yesus? Iya Bang, baik. Nah, kalau percaya kepada Yesus Bang, Yesus minta dikenal sebagai apa? Bagi Tuhan. Nah, itu, itu Anda Nah, itulah saudaraku ya. Saya hargai. Silakan. Pengen sih lanjut, tapi silakan. gimana ya Bang? Saya harus turun nih karena sudah dapat Iya. Baik, saudara, utamakan dinas dulu. Tolong naikin lagi saya Bang ya. Oke, siap. Makasih Bang. Nanti lagi kumpulkan ilmu dulu Bang. Kumpulkan ilmu dulu. Baik. Silakan saudara Luki, saya hargai kamu saudara saya yang baik. Silakan Anda dalam keadaan dinas masih menyempatkan diri untuk demi keselamatan orang banyak. Silakan saudara istirahat, rehat atau dinas dulu. Masya Allah. Kita naikkan lagi ya saudara. Mana tahu masih ada saudara kita dari Kristen lain yang ingin memberikan edukasi supaya lebih tercerahkan lagi semua apa yang harus. Nah, demikian tadi kami sebenarnya. Ini mana perdebatan itu berlangsung dan ya tumben saja gitu ya. Ada Kristen agak santun sedikit gitu ya, karena mungkin dia mengaku sebagai seorang aparat itu. Tapi ada juga yang mengaku aparat terus marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya, karena sakit hati. Kitabnya dibahas katanya. Padahal itu kan ranah perdebatan. Karena memang mungkin ya banyak dari kalangan-kalangan aparat-aparat yang beragama Kristen ya, tentara maupun polisi, itu mereka risau, mereka gelisah gitu ya, mereka resah karena apologet dari pihak mereka yang mereka harapkan dapat mewakili orang Kristen itu sendiri dalam berargumentasi, dalam berdebat ini ya, untuk mempertahankan keimanan orang Kristen ini. Mereka berharap bahasanya apologet Kristen ini dapat menjelaskan dengan rasional, dapat menang dalam perdebatan gitu ya, dapat membuktikan bahasanya keimanan Kristen itu benar gitu. Tapi di sini acap kali orang Kristen tuh blunder gitu ya, sehingga banyak membuat kekecewaan ya dari Kristen-Kristen yang menyimak dalam perdebatan itu, dalam setiap perdebatan mereka kecewa. Ternyata orang-orang Kristen yang mereka harapkan dapat memenangkan perdebatan tidak pernah dapat menang gitu ya. Nah, terus kita melawan pun seandainya kita yang maju gitu ya, Kristen-Kristen yang maju. Itu ya sudah ya begitu juga sama gitu ya. Tidak ada bedanya antara jemaat dengan pendeta, itu argumentasinya sama ya. Tidak ada yang dapat rasional. Sama, tidak ada terbuang, sama gitu. Karena yang disampaikan hanya doktrin yang dibuat-buat sendiri, akal-akalan sendiri. Jadi sama semua, argumentasinya sama. Nah, nanti kalau sudah terpojok, menghina, mencaci, memaki, nah itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka dan sudah menjadi tabiat bagi mereka dan itu sifat mereka gitu. Nah, jadi ini tumben saja ya. agak lembut gitu ya. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ribdu Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir